warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau akan mempersembahkan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Hafni Hastuti dari SD Negeri 003 Meral Barat dan rekan saya Sumarni SPD dari SLB Negeri Karimun, Kepulauan Riau. Serta rekan saya Era Maulidia dari SMP Negeri 1 Meral. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi Bu Era. Selamat pagi Bu Sumarni. Nah, hari ini Ibu Era kan akan melakukan coaching. Betul. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang Ibu gunakan dalam coaching nanti. Baik. Nah, yang mana yang akan saya nilai? Yang pertama yaitu apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan proses alur tirta. Nah, yang kedua, di mana di dalam alur tirta menggunakan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Yang ketiga, bagaimana nantinya respon si coaching pada pertanyaan Ibu nanti. Kemudian juga harus ingat, di dalam coaching punya prinsip coaching yang menjadi penilaian kemitraan, kemudian proses kreatif dengan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan melaksanakan atau mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Nah, yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Dalam kompetensi coaching, saya akan mengembangkan menjadi pendengar yang aktif, yaitu dengan kesadaran penuh dan mengajukan pertanyaan kepada coaching. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagian kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu observasi yang mana? Yang bagian spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching dapat mengeluarkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini. Nah, apa indikator yang akan Ibu kembangkan? Saya berusaha mendorong coaching pada saat coaching agar coaching mengeluarkan segala potensi dan idenya sehingga coaching dapat menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, kalau begitu permasalahan yang akan kita bahas sudah selesai. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Era. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa yang menjadi prioritas Ibu dalam menjalankan rencana Ibu itu? Yang menjadi prioritas saya, Bu Era, saya harus betul-betul bisa menguasai kurikulum merdeka ini, Bu Era. Wah, bagus sekali ya Ibu. Saya yakin dengan rencana yang Ibu paparkan tadi, insya Allah Ibu bisa menguasai kurikulum merdeka. Jadi, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang saya akan lakukan yaitu mungkin
saya akan memanajemen waktu sebaik-baiknya. Saya akan belajar bersungguh-sungguh, membuka wawasan saya, dan membuka situs-situs yang menunjang pengetahuan saya, dan tentunya saya akan belajar terus mengenai IT Bu Era sehingga saya dapat menyelesaikan ADM ini dengan sendiri. Iya. Berapa lama jangka waktu yang Ibu perlukan untuk mencapai pemahaman itu? Waktu yang saya harus selesaikan dalam pemahaman kurikulum Merdeka ini Bu Era di semester 1 ini Bu Era, sehingga nanti ke depannya di saat memasuki semester 2 saya sudah bisa membuat administrasi kurikulum Merdeka itu sendiri dan bisa langsung mengimplementasikan ke murid-murid saya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu mengantisipasi jika ada gangguan yang terjadi? Jika ada gangguan-gangguan yang terjadi, mungkin saya menemukan kesulitan, saya akan bertanya yang pertama pada rekan sejawat saya. Di sana mungkin saya mendapatkan pencerahan dan masukan, Bu Era. Baik. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmen yang harus saya jalankan yaitu saya harus betul-betul belajar dengan giat, betul-betul bersungguh-sungguh mengikuti pelatihannya, bersungguh-sungguh mencari info-info dari luar, dan bersungguh-sungguh memanage waktu yang terutama Bu Era. Untuk menjalankan komitmen ini, siapa saja yang terlibat? Yang pertama pasti tentunya dari diri saya sendiri, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, dan dari keluarga saya, Bu Era. Baik. Nah, setelah kita melakukan coaching dengan waktu yang singkat ini, apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Wah, saya merasa senang sekali Bu Era dan merasa plong. Sepertinya apa yang saya cemaskan selama ini, apa yang membuat saya kebingungan selama ini, saya dapat menyelesaikan permasalahan saya sendiri dengan adanya bantuan Bu Era. Baiklah Bu Apni, semoga di semester 2 nanti Ibu sudah bisa membuat administrasi sendiri dan Ibu bisa menjalankan komitmen yang sudah Ibu buat ya. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Iya. Terima kasih ya Bu Era ya atas waktunya dan masukannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, nah, alhamdulillah Ibu telah menyelesaikan coaching hari ini dengan Ibu Hapni. Sekarang di sesi pasca coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Pada saat coaching tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta yang mana terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya. Saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan telah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi. Dan juga Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach yang Ibu, sehingga coach juga merespon dengan baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching
yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin melatih diri saya untuk berlatih menjadi coach yang lebih baik dan memiliki pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat menggali potensinya dan menemukan solusi dari masalahnya. Iya, bagus sekali Bu Era. Nah, mungkin sampai di sini pembicaraan kita ya Bu Era ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Marni. Selamat pagi Bu Afni. Iya, Bu Marni sehat pagi ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Oke Bu Marni, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching, benar Ibu? Iya Bu. Nah, saya ingin menjelaskan dulu rubrik penilaian yang Ibu gunakan dalam coaching nanti, yaitu yang mana yang saya ingin ketahui, yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, apakah proses coach yang Ibu lakukan sesuai dengan proses alur tirta. Yang kedua, di mana dalam alur tirta menggunakan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Dan yang ketiga, bagaimana nantinya respon si coach pada pertanyaan Ibu. Nah, kemudian yang harus Ibu ingat bahwa dalam coaching mempunyai prinsip coaching yang menjadi penilaian. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap Ibu Marni? Siap Bu. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Yang pertama yaitu saya akan mendengarkan dengan baik. Oh iya, memang benar Bu Sumarni. Nah, yang kedua, bagaimana bagian mana kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi? Saya akan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Iya, memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Sumarni ya, agar si coachingnya dapat memberikan menemukan permasalahan ya. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini, apa indikatornya Ibu? Yaitu agar si coach dapat menemukan jawaban atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya Bu. Iya, terima kasih Bu Sumarni. Iya, Saya Bu, rasa Ibu sama-sama. Sumarni sudah paham dalam melaksanakan menjadi coach ya Bu ya. Ya, Iya. selamat coaching Bu Iya Sumarni. Ibu, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabar Bu Era sekarang? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, apa cerita hari ini Bu Era? Begini Bu, saya boleh minta waktunya Bu? Boleh. Apa tujuan Ibu kesini? Begini Bu, terkait anak-anak saya yang kurang minat dalam belajar bahasa Inggris Bu. Yaitu anak saya itu sering tidak membuat tugas Bu, dan hampir seluruhnya tidak mengerjakan tugas. Dan mereka juga kurang aktif di dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang mendasari anak Ibu malas mengerjakan tugas? Menurut pemantauan saya Bu, murid-murid saya itu malas membuat tugas karena mereka kurang minat dengan cara mengajar saya Bu. Jadi mereka bosan dengan suasana kelas, sehingga murid kurang paham apa yang saya jelaskan, dan murid juga kurang konsentrasi dalam pembelajaran di kelas Bu. Selain hambatan yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu bagaimana motivasi belajar murid di kelas? Karena murid saya kurang paham atas materi yang saya ajarkan, dan mereka kurang konsentrasi juga di kelas Bu, sehingga
motivasi belajar mereka itu menurun, Bu. Nah, menurut Ibu, apa dampak dari hambatan di atas? Kalau saya lihat, anak-anak saya itu menjadi kurang antusias dan pasif di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu hanya terjadi satu arah saja. Oh, berarti anak-anak juga kurang antusias dan pasif di kelas. Media apa yang digunakan? Saya biasanya menggunakan video dan PPT saja, Bu. Apakah Ibu tidak mencoba media lain atau metode pembelajaran lain? Sudah, Bu, namun belum berhasil. Menurut Ibu, media apa atau metode apa yang belum pernah Ibu lakukan? Saya jarang melakukan pembelajaran di luar kelas, Bu, dan menggunakan game dalam menyampaikan materi. Karena saya lihat murid-murid saya memiliki gaya belajar cenderung ke kinestetik, Bu. Game yang seperti apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran di kelas nanti? Game yang memancing fokus belajar murid, yaitu game yang bisa berbasis IT maupun manual, Bu. Oh. Nah, pembelajaran di luar ruangan seperti ini sangat disukai anak-anak, apalagi disertakan dengan kegiatan fisik. Pastinya murid akan antusias. Lantas, apa strategi Ibu dalam pembelajaran untuk menumbuhkan minat murid? Karena murid saya minat pada game, maka saya akan membuat strategi pembelajaran berbasis game, Bu. Apakah menurut Ibu dengan strategi itu Ibu akan lebih fokus dan termotivasi? Kalau menurut saya itu akan berdampak baik, Bu. Karena anak sekarang kan cenderung pada game dan kegiatan fisik di luar kelas, Bu. Bagaimana cara yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan strategi tadi? Untuk menjalankan rencana saya, yang pertama saya akan mendiagnosis kesiapan murid dan menyuguhkan hal-hal yang diminati murid yang sedang booming atau yang sedang viral di kalangan murid, seperti lagu yang disukai murid, artis yang diidolakan murid, dan isu yang sedang berkembang di kalangan murid. Dan sebagai medianya, saya cenderung menggunakan gadget, video, dan PPT yang menarik. Apa komitmen yang Ibu lakukan untuk selanjutnya? Mulai besok, saya akan konsisten menyiapkan materi ajar yang menarik dan bisa menumbuhkan minat belajar murid, seperti video, PPT, ice breaking, dan game yang menantang. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan rencana aksi Ibu? Yang terlibat dalam rencana aksi saya adalah yang pertama guru mata pelajaran, dan juga saya juga berkolaborasi di MGMP. Oh, jadi kesimpulannya untuk memunculkan minat belajar murid ketika di dalam kelas, Ibu akan mengadakan pembelajaran di luar kelas agar murid-murid Ibu berminat dan termotivasi pada mata pelajaran Ibu, serta Ibu menyampaikan materi diselingi dengan game karena murid zaman sekarang cenderung menyukai game. Benar begitu, Bu? Betul sekali, Bu. Saya yakin Ibu dapat melakukannya dengan baik. Good luck, Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sekarang, saya merasa lega karena saya telah menemukan solusi dan strategi saya untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah. Saya ikut senang Ibu telah mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Saya juga terima kasih kepada Ibu karena telah membantu saya dan menyediakan sedikit waktu untuk saya menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Iya, Ibu. Semoga Ibu sukses dalam menjalankan rencana aksinya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Era. Assalamualaikum Bu Sumarni. Waalaikumsalam, Bu Afni. Iya, alhamdulillah ya, tadi Ibu telah menyelesaikan coaching pada hari ini dengan Ibu Era. Sekarang di sesi pasca saya akan mengajukan beberapa pertanyaan.
Baiklah Ibu Sumarni, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan indikator yaitu dengan alur tirta. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, baik Bu Sumarni. Saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian konsep coaching juga ada di dalam proses coaching tadi, ya Bu ya. Ibu memberi pertanyaan yang berbobot pada coachee Ibu sehingga coachee juga merespon dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari saya yaitu apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya ingin mengembangkan atau lebih melakukan lagi proses-proses untuk melakukan coaching sehingga kedepannya saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik dan berbobot lagi. Iya Bu Sumarni, sangat bagus sekali ya Bu Marni ya, rencana Ibu kedepannya. Tetap semangat Bu Sumarni. Semangat. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Afni. Selamat pagi Ibu Afni. Selamat pagi Bu Era. Hari ini Ibu akan melakukan coaching. Saya ingin menjelaskan dulu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk coaching nanti. Ya, yang mana yang akan saya nilai adalah yang pertama, pertanyaannya, apakah proses coach yang Ibu lakukan sesuai dengan proses alur tirta? Kemudian pertanyaan kedua, di mana di dalam alur tirta menggunakan pertanyaan yang berbobot pada coachee-nya. Dan yang ketiga, bagaimana nantinya respon si coachee pada pertanyaan Ibu nanti. Ya. Kemudian Ibu juga harus ingat bahwa di dalam coaching nanti punya prinsip coaching yang menjadi penilaian, yang mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Ya. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu bagaimana saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sehingga coachee dapat menemukan permasalahan-permasalahannya. Kemudian kompetensi yang akan saya tingkatkan juga, saya akan menjadi pendengar yang baik untuk coachee saya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Yang paling spesifik yaitu dari bagian pertanyaan, karena dari pertanyaan yang saya kasih akan membuka jalan untuk coachee saya. Ya. Pertanyaan ketiga yaitu indikator apa untuk ketercapaian yang diinginkan untuk coaching kali ini? Indikatornya yang ingin saya inikan yaitu bagaimana saya bisa membuat coachee saya menyelesaikan masalahnya sendiri dan memecahkan masalah-masalahnya sehingga ia merasa lega dan senang dan menemu jawabannya. Baik Ibu, itulah rubrik penilaian yang akan saya ajukan nanti. Sekian dan terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Era.
Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam Bu Afni. Selamat pagi Bu Marni. Selamat pagi juga. Ya, pagi ini saya lihat Bu Marni begitu semangat ya. Bu Marni, kemarin saya sudah menerima pesan singkat Bu Marni melalui WA, di mana Bu Marni ingin sharing sama saya, bertemu dengan saya gitu. Nah, hari ini kita sudah bertemu. Saya ingin bertanya, apa tujuan Bu Marni ingin bertemu dengan saya? Begini Bu, saya ini dalam keadaan bingung. Di dalam mata pelajaran saya, ya saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas Bu. Oh, dalam pengelolaan kelas Bu. Iya. Oh, jadi apa tujuan Ibu Bu dalam Ibu mau mengembangkan kompetensi Ibu dalam pengelolaan kelas ini? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak Bu. Oh iya, bagus sekali nih ya Bu Sumarni. Ya, jadi apa yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu Marni? Saya sudah mencoba metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar kondusif Bu. Oh, belum menemukan hal yang konduktif ya Bu ya? Iya. Nah, yang menjadi tantangan Ibu selama ini apa dalam melakukan hal ini Bu? Saya kesulitan di dalam menangani siswa yaitu yang suka berbicara di saat pembelajaran saya berlangsung Bu. Oh begitu. Nah, kalau saya kasih skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Sumarni? Saya ini masih berada di dalam posisi 5 Bu. Oh, di dalam posisi 5. Baiklah Bu. Nah, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Bu. Oh iya begitu. Nah, apa kekuatan Ibu dalam melakukan kompetensi ini Bu? Begini Bu, kekuatan saya adalah karena saya suka dengan siswa-siswa saya supaya mereka aktif di dalam kelas. Kemudian saya di dalam pembelajaran melakukan peningkatan di dalam pembelajaran seperti saya menggunakan media yaitu secara seperti audiovisual, kemudian memutarkan video-video di dalam pembelajaran. Kemudian saya juga memberikan motivasi di dalam belajar untuk siswa saya Bu. Ya. Jadi Bu Marni, apa strategi Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ini? Saya memberikan penguatan yang positif kepada siswa saya. Kemudian supaya mereka tidak berbicara Bu di dalam kelas. Gitu ya Bu ya, memberikan penguatan Bu Iya. ya. Nah, apakah ada strategi Ibu yang lainnya? Saya memberikan motivasi agar mereka di dalam pembelajaran selalu memperhatikan, kemudian lebih menghargai guru di dalam kelas. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu Marni, itu strategi Ibu ya Bu ya. Nah, sekarang apakah Ibu punya komitmen yang Ibu akan lakukan? Saya memiliki komitmen untuk kedepannya saya akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi Bu. Gitu ya Bu ya. Siapa yang terlibat dalam menjalani komitmen itu? Yang pertama tentunya diri saya sendiri ya Bu. Iya. Sebelum saya memberikan komitmen kepada orang lain, kemudian yaitu kepala sekolah, kemudian guru-guru atau warga sekolah, dan tidak tertinggal yaitu orang tua siswa Bu, agar di sini terjalin kerjasama yang baik. Oh iya Bu ya, bagus sekali sudah metode-metode Ibu Marni ini. Nah, sekarang kira Ibu sudah menemukan apa belum ini permasalahan yang Ibu rasakan? Setelah saya ungkapkan kepada Ibu, pikiran saya itu merasa plong. Jadi saya sudah
menemukan cara atau solusi yang kedepannya akan saya laksanakan, Bu. Oh, baiklah Bu Marni. Nah, saya rasa strategi dan permasalahan Bu Marni sudah bisa Ibu anu sendiri ya permasalahannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegalauan Ibu selama ini, kegelisahan selama ini bisa Ibu atasi. Saya yakin Bu Marni bisa melakukan komitmen-komitmen yang telah Ibu rencanakan. Baiklah Bu Marni, semoga berhasil ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan keluhan-keluhan saya selama ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Alhamdulillah ya, tadi Ibu telah menyelesaikan coaching hari ini bersama Ibu Sumarni ya. Alhamdulillah Bu, udah selesai. Ya. Sekarang pada sesi ini pasca coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, saya di saat melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan alur tirta, yaitu yang meliputi dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi Ibu. Dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian konsep coachingnya juga sudah ada di dalam proses coaching tadi. Dan juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu ya. Sehingga coachingnya juga merespon pertanyaan Ibu dengan baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan hari ini? Yang ingin saya kembangkan tentunya saya harus lebih belajar lagi, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi, pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga untuk coaching-coaching ke depannya saya melakukan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Semoga di coaching berikutnya Ibu bisa melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Era. Sama-sama Ibu.